Coba deh amati gambarnya baik-baik. Menurutmu, siapa nih yang gak ikut bantu-bantu bikin rumah anjing? Cowok yang di sebelah kanan, dia memegang batu bata, padahal rumah anjingnya berbahan kayu. Sarah, seorang gitaris band rock terkenal. Bandnya dijadwalkan akan manggung weekend ini. Di hari H, teman-temannya sudah lama menunggunya, tapi Sarah malah datang super telat. Oh, akhirnya datang juga. Nah, setelah diamati lagi, ternyata dia bukan Sarah, tapi Alia kembarannya. Karena iri, Alia mengunci Sarah di kamarnya. Lalu dia memakai baju dan gitarnya agar bisa berpura-pura. Saat teman-temannya melihat cewek itu, mereka langsung tahu kalau dia bukan Sarah. Gimana bisa? Coba lihat kukunya deh, panjang banget. Tentu nggak akan bisa buat main gitar. Bapak ini pergi ke pasar untuk menjual semangka. Setelah setengah dagangan dan setengah semangkanya terjual, semangkanya tinggal satu. Memangnya dia bawa berapa semangka saat pergi ke pasar? Totalnya ada 3 semangka. Sari bergegas masuk rumah dengan hati cemas. Tadi saya langsung pulang begitu tahu kabar ini. Jelasnya kepada polisi. Saya ada di kota lain, di rumah orang tua saya sejak seminggu yang lalu. Harusnya sih saya baru bisa pulang 10 hari lagi. Suami saya kenapa, Pak? Kepala Pak Broto dipukul seseorang. Saat ini beliau sudah ditangani dokter dan akan segera sembuh. Saya juga sudah menginterogasi sejumlah tersangka. Sekretaris Pak Broto bilang, beliau meminta saya menemui partner bisnisnya di pagi hari. Ada sejumlah dokumen yang perlu ditandatangani. Koki di rumahnya menjelaskan, saya seharian ada di dapur. Pak Broto meminta saya menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Si asisten rumah tangga bilang, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya sibuk beres-beres rumah sampai siang. Dan karena kecapean, saya langsung tidur. Polisi langsung tahu tersangkanya. Yang mana? Sang Koki, istri Pak Broto sedang di luar kota, jadi dia nggak perlu masak banyak sampai seharian. Novia lagi ikut lomba lari maraton. Sebelum garis finish, dia nyoba nyali pelari yang ada di posisi kedua. Mengetahui akan segera menang, hatinya jadi senang bukan kepalang. Tapi sesaat kemudian, dia malah jadi bad mood. Loh, kenapa? Novia menempati posisi kedua. Dia lebih cepat dari pelari kedua, bukan pelari pertama. Amati gambarnya baik-baik ya. Coba tebak, hantunya yang mana? Cewek yang di sebelah kanan. Dia nggak punya kaki dan tubuhnya melayang-layang di udara. Adinda ngefans berat sama anjing. Saat lagi jalan santuy di taman, dia melihat anjing corgi nan cantik. Anjing itu terlihat jinak, makanya Adinda berani mengelusnya. Saat pemiliknya datang, dia pun segera menanyakan umur anjing itu. Kalau 2 tahun lagi sih umur Luna akan 2 kali dari 5 tahun lalu. Adinda mengangguk paham, lalu melanjutkan jalan-jalan santuynya. Apa kamu tahu umur anjing itu? Luna berumur 12 tahun. Lisa bekerja sebagai asisten dosen di sebuah universitas. Suatu hari, dia harus mengawasi mahasiswa yang sedang ujian. Lisa tahu kalau salah satu dari mereka bakal nyontek. Beneran dong, saat ujiannya dimulai, ada mahasiswa yang nyontek. Siapa? Cowok yang duduk di belakang. Tuh, lihat lengannya, penuh dengan contekan. Yogi terkunci di ruangan bawah tanah. Dia masih nggak ingat dengan kejadian yang menimpanya. Memangnya siapa sih yang tega mengurungnya di situ? Di dekat tempat tidurnya ada catatan yang tertulis 2 + 2 sama dengan ikan, 3 + 3 sama dengan 8, 7 + 7 sama dengan segitiga. Jelasin maksudnya agar kamu bisa lolos. Apa kamu bisa bantuin Yogi keluar dari situ?
Balik dulu posisi angka kedua di masing-masing persamaan. Lalu satukan angka pertama dan kedua. Nanti kamu akan dapat bentuk ikan, angka 8, dan segitiga. Dua petugas keamanan berdiri menghadap ke arah berlawanan. Petugas pertama mengawasi area di sebelah barat, dan petugas kedua area timur. Salah satu dari mereka tiba-tiba nyeletuk, "Kenapa kamu senyum-senyum? Kok dia bisa tahu kalau temannya lagi senyum-senyum?" Kedua cowok itu memang menghadap ke arah berlawanan. Dan mereka bukan saling membelakangi, tapi saling berhadapan. Bima jatuh saat sedang menuruni tangga. Setelah kembali sadar, dia cuma mengalami luka ringan. Tapi dia nggak bisa mengingat kejadian sebelum dia pingsan. Tiba-tiba, dua cewek muda memasuki rumahnya. Keduanya kelihatan mirip. Setelah tahu kalau Bima nggak bisa mengingat, mereka mulai ngaku-ngaku jadi istrinya. Cewek mana nih yang jadi istri Bima yang asli? Risa, tatonya ada di lengan kanan sama seperti yang ada di foto pernikahan mereka. Lesmana sedang berlayar dengan kapal pribadinya saat badai dahsyat menerjang. Lalu kapalnya mulai karam di tengah laut. Setelah berenang berjam-jam, akhirnya dia sampai di pulau tak berpenghuni. Sejumlah pria sudah menghadangnya di bibir pantai. Mereka bilang dia akan dikurung di salah satu gua. Lesmana akhirnya mengiyakan, tapi dengan satu permintaan. Setelah mengetahui permintaannya, mereka malah membebaskan Lesmana. Kenapa? Dia bilang, "Saya cuma mau dikurung oleh orang terpandai dari kalian." Oh iya, 1 poin lagi buat kamu deh kalau kamu bisa tahu kesalahan dari deskripsi tadi. Mana ada pulau tak berpenghuni tapi ditinggali sejumlah pria. Salah satu dosen Krishna punya cara unik saat memberi nilai ke mahasiswanya. Pas hari Rabunya, semua mahasiswa harus ikut ujian. Sambil menyerahkan lembar soal bergambar ke masing-masing mahasiswa, si dosen bilang, "Berapa orang yang ada di gambar ini? Kalau bisa jawab, kalian nggak perlu ikut ujian saya." Apa kamu bisa membantu Krishna menjawab soal itu? Totalnya ada 6 orang, 5 pengunjung plus 1 orang yang mengintip di lukisan sebelah kanan. Saat jalan-jalan di taman, Emmy melihat 2 ABG sedang duduk di bangku. Rupanya mereka sedang memperdebatkan siapa yang harus membayar sewa skuter listrik. Masing-masing cuma saling tunjuk, tapi Emmy langsung tahu siapa yang harus mengeluarkan uang itu. Apa kamu juga tahu? Dari jejak kakinya, udah jelas lah kalau cewek ini yang sudah naik skuter listrik. Denny sedang mengikuti lomba. Kalau jawaban terakhirnya benar, dia berhak membawa pulang hadiahnya. Tapi dia harus bisa menentukan arloji yang asli dan yang cuma mainan. Arloji di sebelah kiri cuma mainan, jarum panjangnya terlalu panjang. Jelas nggak akan bisa muter lah. Pasangan keluarga Ardiansyah berencana mau merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan menggelar pesta mewah dan mengundang ratusan tamu. Tapi Bu Ardiansyah malah merisaukan semua barang mahal yang ada di villa mereka. Mereka akhirnya menyewa detektif untuk mengawasi para tamu. Dan bener aja, saat pestanya digelar, si detektif berhasil melihat pencurinya. Amati baik-baik semua orang ini agar kamu bisa tahu pelakunya. Ah, itu dia, cowok yang di sebelah kiri. Dia lagi ngincer gelang yang dipakai cewek ini. Amati gambarnya baik-baik deh. Angka berapa yang hilang? 4. Semua angka ini merepresentasikan jumlah titik potong pada masing-masing gambar.
100 buku tertata rapi di atas rak, dan untuk menghitung 10 buku, kamu perlu waktu 10 detik. Tapi kalau bukunya ada 70, berapa lama kamu akan selesai menghitungnya? 30 detik. Kamu cuma perlu tahu waktu yang kamu habiskan untuk menghitung 30 buku, karena sisanya sudah pasti 70. Saat memasuki kantornya, Donna melihat bingkisan coklat sudah ada di atas meja kerjanya. Di situ juga ada catatan yang tertulis 7 Oktober, 3 Mei, 1 Agustus, 3 Januari. Kira-kira siapa ya yang udah ngirim coklat itu? Pengagum rahasia Donna bernama Ryan. Isi catatan itu bukan sembarang tanggal, tapi angka dan hurufnya bisa membentuk kata Ryan. Mario diundang ke rapat bisnis penting. Karena keburu telat, dia mulai ngebut di jalanan dan akhirnya mengalami kecelakaan. Meski dia dan satu pengemudi lain tetap baik-baik aja, mobil mereka rusak parah. Kemudian Mario menghubungi polisi. Setelah polisi tiba di TKP, Mario menjelaskan kronologinya. Saya tadi memang agak ngebut, Pak, tapi nggak melebihi batas kecepatan kok. Lalu tiba-tiba ada mobil melintas di depan saya dari arah berlawanan. Padahal saya belum sempat ngerem. Sambil nyinyir, pengendara lain membalas. Anda yang salah dong, tadi saya nyetirnya cuma pelan-pelan kok sambil ngobrolin rencana weekend ini dengan istri saya. Tahu-tahu mobil Anda muncul. Setelah mendengarkan keterangan mereka, polisi langsung tahu biang keroknya. Apa kamu juga tahu? Pengemudi ini, dia cuma sendirian di dalam mobil, berarti dia ngobrol dengan istrinya lewat telepon. Detektif Miko sedang membuntuti perampok bank, tapi setelah berbelok di tikungan, dia kehilangan jejak. Setelah meneliti sekeliling, dia melihat taman kecil yang ada danaunya. Di tepi danau itu, ada sejumlah patung marmer. Si detektif melintas di dekatnya dan perhatiannya tertuju ke satu detail penting. Kemudian, dia berhasil menemukan penjahat itu. Apa kamu juga tahu? Salah satu patung itu melihat ke arloji, berarti dia perampoknya. Juki kabur dari penjara menuju area pedesaan. Di jalan sempit plus gelap, dia melihat mobil polisi melaju ke arahnya. Dia langsung berlari mendekati mobil itu, melompat keluar jalan, dan bergegas memasuki hutan. Kok dia malah lari menuju mobil polisi dulu? Juki masih melewati jembatan saat dia melihat mobil itu. Makanya, dia harus mendekatinya dulu agar bisa turun dari jembatan. Dengerin baik-baik bro. Jadi gini aturan mainnya. Buat nyuri berlian, kamu harus pergi ke pulau terpencil. Pulau ini nggak tertera pada peta, dan orang biasa nggak boleh menginjakan kakinya di sana. Berlian itu ada di tengah pulau, tepatnya di dalam bunker bawah tanah yang dijaga ketat. Kamu nggak akan bisa masuk ke situ lewat pintu utama, tapi nggak apa-apa. Di pulau itu juga ada penjara rahasia. Kamu bisa nyusup sebagai tahanan, kemudian kabur lewat terowongan bawah tanah. Terowongan ini akan membawamu ke bunker tadi. Kalau sudah, kamu harus nyari berliannya. Ingat, waktumu terbatas. Setelah misimu selesai, segera pergi ke ujung selatan pulau sampai kamu nemu perahu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Kalau nggak mau nyari masalah, ikuti aja semua langkahnya. Paham kan? Oke, saatnya beraksi. Kamu dan beberapa tahanan lain sudah naik helikopter menuju pulau terpencil. Kedua tanganmu diborgol. Tiba-tiba, helikopternya mulai berguncang. Pilot langsung infoin kalau kalian akan jatuh. Dia memakai parasut dan melompat keluar dari helikopter. Amati sekelilingmu baik-baik ya. Apa yang harus kamu lakukan? Buruan, jangan cuma bengong. Kamu ngeliat kunci borgolmu tergantung di dekat kabin. Dengan kunci ini, kamu langsung ngelepas borgolmu. Tahanan lain juga minta dibebasin, tapi kamu perlu hati-hati. Mereka berbahaya. Semuanya bilang nggak bisa mengemudikan helikopter. Tapi siapa nih yang kamu percayai?
Cowok ini punya tato helikopter di kakinya. Mungkin dia seorang pilot. Setelah kamu ngelepas borgolnya, dia malah bilang kalau dia udah bohong. Mereka semua ternyata nggak bisa menerbangkan helikopter. Dan di situ cuma ada satu parasut. Tahanan itu mendorongmu ke samping, merampas parasutnya, lalu melompat dari helikopter yang mulai jatuh. Akhirnya kamu juga ngelepasin borgol tahanan lain. Selanjutnya kamu perlu ngapain? Lompat tanpa parasut? Atau mendaratkan helikopter sendiri? Tadi si pilot langsung lompat keluar karena tahu helikopternya nggak akan mungkin didaratkan. Jadi, kamu juga nggak bisa melakukannya. Sebaiknya lompat aja. Penerbangannya masih ada di atas laut kan? Helikopter juga terus jatuh. Jadi, posisimu sekarang nggak terlalu tinggi. Kamu melompat ke air dan berenang menuju pantai. Tiba-tiba, di dekatmu ada sirip hiu. Hewan bongsor ini terus mepet ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Nyoba menepi secepatnya. B. Nggak berenang menjauh tapi malah cuma mainan di dalam air. C. Menyelam sambil mulai melambaikan tangan untuk menakut-nakuti hiu. Kamu harus stop. Kalau kamu berenang menjauh, hiu itu malah akan mengejarmu. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Dengan begini, hiu akan segera pergi. Tapi kalau kamu malah diserang, kamu juga perlu nyerang balik. Titik lemahnya terdapat pada insang dan matanya. Tapi beruntung banget sih, hiu itu nggak menyerangmu. Ia berenang menjauh dan kamu mulai menepi untuk nyari tempat aman. Penjaga pulau terlihat berlarian keluar hutan. Salah satu tahanan yang tadi naik helikopter bareng kamu ngumpet di balik semak. Dia mengajakmu untuk ikut. Jadi, kamu harus kemana nih? Biarin aja penjaga itu menangkapmu, lalu membawamu ke penjara. Kamu masih ingat sama misimu tadi kan? Mereka memberimu kemeja kuning, lalu membiarkanmu berbaur dengan tahanan lain. Di situ ada banyak orang jahat. Kamu duduk di salah satu meja untuk makan siang. Di depanmu ada 3 tahanan. Salah satunya berusaha kabur, tapi siapa ya? Cowok yang megang buku. Dia pakai kikir logam untuk membatasi bukunya. Dia juga lagi berencana kabur tuh. Terowongan bawah tanah yang mengarah ke bunker terdapat di bawah ruang cuci baju. Kamu harus keluar dari selmu menuju ruangan itu. Dan untuk membuka kunci, kamu perlu alat bantu kikir logam. Semua tahanan berada di halaman penjara untuk menghirup udara segar. Kamu segera membuntuti cowok yang membawa buku itu. Dia lagi duduk di bangku sambil ngumpetin bukunya di bawah tempat duduknya. Kamu harus mengalihkan perhatiannya biar buku itu berpindah ke tanganmu. Mungkin bisa pakai bola basket, barbel mini, atau kartu remi. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu ngajakin latihan angkat barbel dan main kartu, matanya akan sulit beralih dari buku itu. Main basket aja, lalu lempar bolanya jauh-jauh. Cowok itu pasti akan mengejarnya. Nah, kamu bisa langsung mengambil bukunya. Setelah dapat buku inceranmu, kamu nggak ngeliat kikir itu lagi. Yang ada malah uang kertas. Mungkin cowok itu udah menjual kikirnya ke salah satu tahanan lain. Setelah memasukkan uang itu ke sakumu, kamu mulai mengamati sekitar. Kira-kira siapa ya yang udah beli kikir logam itu? Cowok ini memegangi ujung lengan bajunya. Dia pasti ngumpetin kikirnya di situ. Saat kamu mau mendekatinya, salah satu tahanan mulai bikin keonaran. Penjaga bergegas ke lokasi untuk melerai. Di tengah keributan, kepalamu tiba-tiba dipukul seseorang hingga kamu pingsan. Dan tahu-tahu, kamu udah bangun di bangsal rumah sakit. Aduh, waktumu sangat mepet. Semua pintunya terkunci. Sejumlah petugas keamanan beroperasi di dekatmu. Gimana caranya masuk ke ruang cuci baju?
Di sudut ruangan, ada gerobak besar berisi cucian kotor. Ngumpet di situ aja, nanti akan ada yang membawamu ke situ. Kamu pun langsung ngumpet di bawah spray kotor. Petugas kebersihan mengangkut gerobak itu menuju ruang cuci baju, lalu melempar spray ke dalam mesin cuci. Tapi dia langsung melihatmu. Dia pasti mau teriak minta tolong dan memanggil satpam. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih punya uang yang tadi kan? Pakai aja untuk nyuap sebagai uang tutup mulut. Setelah menggeser salah satu mesin cuci, kamu nemu celah di baliknya. Kamu langsung masuk ke dalamnya dan merangkak melewati terowongan. Kondisinya sangat gelap dan dingin, tapi akhirnya kamu sampai di ruangan kecil. Di situ nggak ada pintu dan jendela, semuanya tertutup dinding bata. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau mau balik, udah nggak mungkin lagi. Di antara susunan bata itu, salah satunya menonjol keluar dinding. Coba deh geser dulu. Berhasil! Pintu rahasianya langsung ngebuka, biar kamu bisa masuk. Setelah menuruni tangga, kamu sampai di depan pintu besi lain. Di dekatnya, ada tabung oksigen dan masker. Kamu nyoba ngebuka pintunya, tapi malah masuk ke ruangan hampa udara di antara dua pintu besi. Salah satu pintu di belakangmu langsung nutup sendiri. Di situ nggak ada oksigen. Jadi kamu mengenakan masker agar bisa bernafas lagi. Pintu besi kedua mulai ngebuka, dan kamu segera masuk. Di situ ada 3 terowongan. Terowongan pertama dipenuhi kapak, pisau bergerak, dan benda tajam lain. Arus listrik bertegangan tinggi bertebaran di seisi terowongan kedua. Di terowongan ketiga, ada api besar yang menyala-nyala. Salah satu dari kondisi membahayakan ini sebetulnya cuma ilusi. Terowongan mana yang kamu pilih? Di ruangan itu nggak ada udara sama sekali, jadi apinya nggak akan mungkin bisa nyala. Gambar api ini cuma hologram. Kamu melanjutkan perjalananmu hingga ke ruangan gelap gulita. Saking gelapnya kondisi di situ, matamu nggak bisa menangkap objek apapun di sekitarnya. Mungkin berlian yang kamu cari memang ada di situ. Stop! Maksudnya berlian apa? Siapa yang udah menugasimu misi ini? Ngapain juga kamu ada di situ? Memangnya apa yang telah terjadi? Tiba-tiba tubuhmu tersungkur ke depan dan kamu jatuh ke ruang kosong tanpa cahaya. Rupanya, kamu lagi melayang-layang di ruang angkasa. Hawanya sangat dingin dan mengerikan. Di alam semesta yang maha luas ini, kamu ngerasa kecil. Tiba-tiba muncul pancaran cahaya. Apaan tuh? Bintang atau asteroid? Cahaya benderang mulai menerangi ruang angkasa. Lalu terdengar suara berat yang terdengar. Bagus! Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek, dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua, ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko ngelihat 3 apel di atas meja, tapi cuma salah satunya bisa dimakan. 2 apel lainnya ternyata beracun, dan Miko perlu makan 1 apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat, jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Mirna, dan Lia lagi belanja di supermarket. 2 di antara mereka ternyata lagi hamil, dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu.
Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. "Aku cuma pergi sebulan loh, kenapa villaku berantakan gini?" seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. "Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya." Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil 3 orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok 2 bulan dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi sejak saat itu dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma 8 detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Bu Wati tiba-tiba ngedengar suara orang nangis. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari. Tapi Amel nggak tahu pelakunya. Bu Wati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya dia masang alarm yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Bu Wati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Bu Wati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih, tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan gue ya, tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staf baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu, jadi sebaiknya nggak usah direkrut. 2 pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga, ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik, tapi earphone-nya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung, yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena 3 karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. 3-nya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan shawl. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya digips. Beberapa saat kemudian Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah, tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja.
Es akan mencair saat dipanasin, tapi kalau kamu mau manasin aku malah mengeras. Apakah aku? Telur. Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring. Mia harus pulang setelah larut, tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi 4 tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai 3 tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian, aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan, dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Kamu siap untuk menguji logika dan fokusmu? Ayo ambil kaca pembesarmu dan kita mulai. Pertama-tama, kamu harus bantuin Sinterklas. Cerobong asap mana yang aman untuk Sinterklas? Cerobong asap pertama kayaknya terhalang, jadi di sana bakal nggak ada oksigen. Bisa jadi berbahaya kan? Lihat cerobong asap kedua, nggak ada salju di atasnya berarti perapiannya lagi dinyalain. Sinterklas sebaiknya pilih cerobong ketiga aja deh, soalnya cerobong ini nggak terhalang. Tapi ada sedikit salju di atasnya, berarti perapiannya lagi nggak dipakai. Seorang pesepeda motor nabrak jendela toko Pak Robi. Cowok itu ngambil puluhan jam tangan mahal lalu pergi. Pas polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin cowok yang tadi adalah keponakannya si Putra. Polisi langsung ngedatangin Putra karena hujan deras perjalanannya memakan waktu sejam. Putra ada di rumahnya bersama temannya. Lihat aja cuacanya, aku gak keluar rumah dari kemarin. Teman Putra mengiyakan, tapi polisi gak percaya dan Putra langsung ditangkap. Kenapa? Helm cowok itu ngegantung di motor tuh. Kalau helmnya ditinggalin seperti itu sejak kemarin, pasti sekarang udah dipenuhi air hujan. Suatu hari, pelatih sepak bola terkenal hilang dari ruang ganti. Polisi mencurigai 3 orang dan semua orang itu dari tim si pelatih. Benny bilang setelah latihan dia masih di lapangan untuk latihan lagi, dia belum pergi ke ruang ganti. Andre bersumpah setelah latihan dia pergi untuk ketemuan sama pacarnya. Lalu JJ bilang pas dia pergi dari ruang ganti, pelatihnya masih di sana. Siapa dalang di balik hilangnya si pelatih? Benny, dia bilang dia belum pergi ke ruang ganti, tapi dia udah pakai baju biasa, bukan seragam. Amy bikin pesta besar pada suatu malam di musim panas, tapi pagi harinya dia kaget karena ada orang yang nyuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 terduga pelakunya, Daniel pacar Amy, Lily sahabat Amy, dan Hannah adik Amy. Daniel bilang dia main game semalaman bareng temannya, Lily sakit dan pulang pada tengah malam.
Hannah bilang dia baru pulang dari pesta jam 7 pagi dengan naik taksi. Saat itu hari masih terlalu gelap untuk jalan sendirian ke rumah dan gak ada yang nganter dia pulang. Kamu tahu siapa yang berbohong? Hannah yang bohong. Jam 7 pagi pas musim panas pasti udah terang. Pengusaha tajir hilang dari rumahnya. Detektif yang datang untuk menyelidiki kasus ini nggak nemu hal aneh kecuali kertas misterius dengan tulisan 37713. Ada 3 terduga pelakunya yaitu Eric, Ellie, dan Chandra. Bantu detektif untuk nyari tahu pelakunya yuk. Penculiknya Lily. Namanya ditulis di kertas itu dalam bentuk kode. Suatu hari, Sinterklas lapar, jadi dia mampir dulu ke supermarket untuk membeli makanan. Dia nggak mau ninggalin kado-kadonya, tapi dia juga nggak bisa membawa masuk semuanya, jadi dia meninggalkan tasnya di dekat pintu masuk. Sayangnya setelah bayar, dia melihat kado-kadonya udah diambil orang. Kamu bisa bantuin Sinterklas nemuin pencurinya? Cowok ketiga, dia lagi ngumpetin kado-kado yang dia curi tuh. Sebuah kerajaan terbakar habis oleh api ajaib yang mustahil dipadamkan. Satu-satunya orang yang selamat adalah pangeran kerajaan itu. Dia memutuskan pergi ke negeri penyihir untuk nyari tahu siapa yang menghancurkan negaranya. Di sana dia ketemu 3 penyihir, abu, coklat, dan ungu. Kerajaanku dihancurkan oleh sihir, siapa pelakunya? Penyihir abu menjawab pada saat serangan itu dia sedang liburan ke Afrika. Penyihir coklat bilang kalau dia baru pulang dari India, dan penyihir ungu bilang dia bisa meramal masa depan dan menyembuhkan orang, tapi dia nggak bisa mengendalikan api. Kamu tahu penyihir yang mana pelakunya? Penyihir ungu. Dari mana dia tahu tentang api padahal pangeran gak pernah nyebut itu? Mara mondar-mandir di hutan untuk nyari halte bus. Tiba-tiba dia ketemu cowok yang ngasih tahu kalau sebentar lagi akan ada persimpangan. Di sana bakal ada tiang dengan beberapa plang kanan bohong, tapi plang kiri jujur. Gak lama kemudian Mara memang melihat tiang ini. Plang kanan bertuliskan ke halte bus dan plang kiri bertuliskan ke hutan. Kamu tahu ke arah mana haltenya? Jadi, plang kanan bohong dan plang kiri bakal ngarahin Mara ke hutan lagi. Dia sebaiknya lurus aja dan dia bakal sampai halte. Pasangan suami istri pulang dan melihat Sinterklas pingsan di lantai rumah mereka. Mereka langsung manggil polisi, dan pas polisi datang, mereka langsung menginterogasi orang-orang yang dicurigai. Mereka adalah anak-anak pasangan itu. Putri mereka yang berumur 17 tahun bilang dia teleponan sama pacarnya saat orang tuanya pergi. Anak laki-laki kembar mereka bilang mereka tidur cepat biar bangun pagi dan bisa membuka kado. Dan putri bungsu mereka menjawab dia pengen ngasih kejutan untuk Sinterklas, jadi dia bikin cookies untuknya. Perhatikan para tersangka ini. Siapa yang bersalah? Pasti si anak bungsu. Lihat, cookies yang dia bikin mengandung kacang. Sinterklas pasti alergi kacang ini. Kamu pergi ke supermarket dan beli telur sama ayam, total pembelianmu adalah 108 koin. Tapi ayammu 100 koin lebih mahal dari telur, jadi berapa harga telurnya? Insting pertamamu pasti bilang 8 koin, tapi 100 dikurangi 8 nggak ngasih kita perbedaan 100 koin. Telurnya seharga 4 koin. Sofia hilang dari rumahnya. Dari sebuah kertas yang ditemukan di ruang keluarganya, polisi langsung menyimpulkan dia diculik. Detektif Purwanto yang datang untuk menyelidiki kasus ini memutuskan mewawancarai tetangga cewek itu. Anto bilang dia lagi kerja malam, dia langsung tidur begitu pulang dan baru terbangun saat detektif itu datang.
Rian menjelaskan kalau dia berencana mengadakan pesta barbeku untuk semua tetangga. Tapi karena seharian hujan, dia harus ngebatalin pesta itu. Laura bilang dia habis pergi ke pusat kota untuk belanja dan baru pulang. Detektif langsung tahu siapa pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Laura bohong. Hujan turun seharian, tapi nggak ada genangan air di bawah mobilnya. Artinya dia nggak kemana-mana. Emma ditangkap oleh penyihir. Penyihir itu mengurungnya di gubuk lalu pergi. Pas Emma kelaparan, dia menemukan 3 jenis cookies. Bantuin dia yuk untuk nyari tahu cookies mana yang aman dimakan. Lihat cookies ini, meskipun titik-titik hitam ini mirip kismis, sebenarnya itu serangga kecil. Cookies coklat putihnya kelihatan enak, tapi apa yang berwarna hijau itu? Gawat, itu pasti racun. Emma sebaiknya pilih cookies dengan coklat chips. Dari mana kamu tahu Sinterklas jago karate? Tentu aja karena dia punya sabuk hitam. Mila dan rekannya, Miko, pulang setelah bekerja lembur. Tiba-tiba mereka melihat bos mereka, Alina, bicara dengan kelelawar. Mereka diam-diam mendekat dan bersembunyi di balik semak. Alina terlihat seperti vampir dan tertawa seperti orang aneh. Besok paginya, Mila dan Miko memutuskan untuk mengecek apakah Alina manusia atau monster. Itu hari ulang tahunnya, jadi mereka membawakannya 2 buket bunga. Tapi Alina cuma menerima 1. Saat itulah mereka tahu pasti Alina adalah vampir sungguhan. Bagaimana mereka tahu? Mereka menyembunyikan bawang putih di buket kedua. Alina mengundang semua pegawainya ke pesta ulang tahunnya. Mila tak ingin datang sendiri. Jadi dia mengunduh aplikasi kencan, berharap bertemu pria spesial. Berikut adalah beberapa foto pria tampan, tapi salah satu dari mereka sudah punya istri. Bisa tebak yang mana? Yang ini ada sepatu hak tinggi dan gaun di lemarinya. Alina meminta Mila datang lebih awal untuk membantunya mempersiapkan pesta. Saat memasak camilan, Mila mendengar teriakan. Dia berlari ke kamar Alina dan melihatnya menangis di tempat tidur. Seseorang merusak gaun pestanya saat dia sedang mandi. Mila menginterogasi 3 tersangka. Kim, si asisten rumah tangga bilang, tugasku bukan mengurus pakaian Alina, aku membersihkan rumah seharian. Sam, si tukang kebun bilang, aku menggantung lampu tali dan mendekorasi taman untuk pesta, aku bahkan belum masuk rumah. Dan adik Alina, Lily bilang, aku nggak tahu, lagian gaun itu sama sekali nggak cocok buat Alina. Ungu itu warnaku, semua orang di keluarga kami tahu itu. Jadi siapa yang merusak gaun itu? Sam, lihat, lampu talinya masih ada di dalam kotak. Di pesta itu, Mila melihat Miko bersama seorang wanita misterius. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri dengan punggung menghadap Mila. Jadi, Mila nggak bisa melihat wajahnya. Miko dan wanita itu bersembunyi dari semua orang di perpustakaan Alina. Malamnya, Mila juga masuk ke perpustakaan itu, tapi kosong. Setelah mengecek ruangan itu, Mila tahu pasti siapa dari 3 wanita ini yang merupakan pacar rahasia Miko. Bagaimana dia tahu? Wanita kedua cuma memakai 1 anting, yang satunya hilang di perpustakaan Alina, dan Mila menemukannya di karpet. Alina menelepon polisi pagi-pagi sekali. Polisi pun tiba dan menanyainya. Dia bilang, aku dan suamiku makan malam romantis semalaman. Tapi pada akhirnya kami berdebat. Kemudian dia merasa mual, begitu katanya. Tapi aku nggak percaya dia selalu melebih-lebihkan sesuatu. Jadi aku pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah pada pagi hari, aku melihat dia pingsan di lantai. Aku nggak tahu dia kenapa. Polisi langsung menangkap Alina. Kenapa?
Kalau lilin ini sudah menyala semalaman, sekarang pasti sudah padam. Mila punya teman di sekolah, namanya Sarah. Suatu hari mereka piknik bersama keluarga. Ibu Sarah sangat eksentrik. Dia punya rambut pink dan selalu memakai glitter. Dan dia membawa iguana peliharaannya Tom kemanapun dia pergi. Dia juga punya 3 anak perempuan. Nama anak perempuan tertuanya Senin. Dan putri keduanya bernama Selasa. Bisakah kamu menebak nama putri bungsunya? Ini ibunya Sarah. Jadi, sudah jelas nama putri bungsunya adalah Sarah kan? Ricky sedang wawancara kerja di klinik Mila. Dia ingin sekali jadi dokter hewan sejak kecil. Mila suka resumenya. Jadi, dia memutuskan untuk menguji pemikiran logisnya dengan satu teka-teki terakhir. Dia memberinya daftar bulan ini dan cuma menanyakan satu pertanyaan. Selanjutnya bulan apa? Bisakah kamu membantu Ricky? September. Bulan-bulan di dalam daftar ini berurutan dari bulan dengan jumlah huruf paling sedikit ke yang paling banyak. Saatnya merawat hewan. Mila mempekerjakan sekelompok perawat hewan berbakat. 2 perawat bisa merawat 2 hewan dalam 2 jam. Jadi berapa banyak hewan yang bisa dirawat oleh 4 orang dalam 4 jam? Insting pertamamu mungkin menjawab 4, padahal jawaban yang benar adalah 8. Karena 4 perawat hewan bisa merawat 4 hewan dalam 2 jam. Dan dalam 4 jam, angka ini berlipat ganda. Aku bisa disukai atau dibenci orang. Aku mengubah penampilan dan pikiran orang. Jika seseorang merawat dirinya sendiri, aku akan naik lebih tinggi lagi. Aku bisa menipu beberapa orang. Bagi orang lain, aku adalah misteri. Beberapa orang mungkin ingin mencoba menyembunyikanku, tapi aku akan tetap terlihat. Mau sekeras apa seseorang mencoba, aku terus bertambah. Siapa aku? Bisa tebak? Jawaban yang benar adalah usia. Salah satu dari 3 orang ini kidal. Bisakah kamu menebak yang mana? Si pelayan. Lebih mudah bagi orang kidal untuk memegang nampan di tangan kanan dan menyajikan hidangan dan minuman dengan tangan kirinya. Ya Pak, pintanya. Saat kamu tiba di museum, dia menjelaskan kronologinya. Kemarin saya kerja lembur karena harus nyiapin sejumlah dokumen. Saat saya lagi duduk di meja kerja, lampunya tiba-tiba mati. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena lampu meja saya masih tetap menyala. Saya lanjutin aja kerjanya sambil dengerin musik. Tapi kok tiba-tiba ada bayangan di sebelah kanan meja saya? Oh, ternyata ada seseorang yang baru aja melompat keluar jendela, Pak. Saya langsung nyalain lampu, dan rupanya vas antik yang tersimpan di kantor saya telah hilang. Padahal harganya sampai miliaran rupiah. Kamu nggak percaya dengan ceritanya? Kenapa? Kalau lampu yang menyala cuma lampu meja di depan cewek itu, bayangan di sebelah kanan meja nggak akan terlihat. Sebelum pergi, ternyata teman detektifmu sudah ngasihin nomor kontakmu ke semua kenalannya. Dan kini ada yang butuh bantuanmu. Kamu langsung meluncur ke toko perhiasannya. Beberapa jam sebelumnya, seorang klien datang ke toko itu karena mau ngebeliin istrinya cincin berlian mahal. Tapi saat di dalam toko, dompetnya dicopet. Si manajer toko yang tadi meneleponmu meminta semua pengunjung untuk tetap berada di dalam toko sampai kamu tiba. Amati mereka baik-baik ya, lalu tebak siapa yang udah ngambil dompet itu? Cowok yang di tengah, lengan kanannya diperban, tapi perban itu terlilit di luar lengan jaketnya, bukan di dalamnya seperti yang biasa terlihat pada perban asli. Kamu mengetuk pintu kokoh bercat coklat di sebelah mbak-mbak yang kepalanya diperban. Setelah pintunya dibuka, seorang cowok muncul di ambang pintu.
Permisi, katamu. Sekitar sejam yang lalu pot tanaman Anda jatuh dari jendela lalu mengenai kepala Mbak ini. Saya sampai harus membawanya ke rumah sakit loh. Sekarang dia sudah diobati, tapi Anda harus bayar kompensasi. Boleh kami masuk? Cowok itu seketika pucat pasi, tapi tetap membiarkanmu masuk. Gak akan mungkin lah, jendelanya kan tertutup. Ini juga saya baru aja pulang. Malahan baru sampai sekitar 2 menit sebelum Anda datang. Kamu tahu, cowok ini lagi ngadi-ngadi dan segera menghubungi polisi. Gimana kamu bisa tahu? Air yang direbus sudah mendidih. Kalau memang dia baru aja pulang, seharusnya airnya belum mendidih. Temanmu yang jadi pemilik toko swalayan membutuhkan bantuanmu. Angin telah meniup selembar uang kertasnya dan setelah dicari-cari, uang itu hilang tanpa jejak. Dia yakin salah satu pelanggan telah mengambilnya, tapi nggak ada yang mau ngaku. Kamu pun meminta mereka untuk mendatangi ruang kerja temanmu. Bagus ya, saya udah dituduh nyuri. Nih, periksa aja tas saya sekarang juga, protes seorang wanita. Tolong ikut ke kantor saya dulu, nanti bisa Anda jelasin di sana, balasmu. Karena dia nggak mau mengikutimu, kamu segera menghubungi polisi. Kenapa? Wanita itu nginjek uang kertas yang lagi dicari-cari. Kalau dia mengikutimu, uang itu akan kelihatan. Keesokan harinya, kamu mendapat kasus baru saat hujan mengguyur. Untuk menginvestigasinya, kamu perlu datang ke kantor perusahaan internasional. Rani, cewek yang menghubungimu, bekerja di kantor itu. Dia bilang, saya baru aja balik dari kantin dan mau masuk kantor lagi. Tapi saya lihat Pak Manajer SDM sudah pingsan di lantai. Sepertinya ada yang mukul kepalanya. Kamu langsung menginterogasi semua orang yang ada di situ. Laura, seorang pelamar, bilang dia agak sebel sama manajer SDM karena cewek ini harus nunggu sampai lama. Tapi saya nggak akan mungkin lah mukul orang lain. Lagian tenaga saya nggak begitu kuat. Jerry dari bagian pemasaran mengaku dia belum melihat manajer SDM sejak jam masuk kantor karena dia harus ikut rapat dari pagi sampai jam makan siang. Yoga dari bagian lead bank bilang dia bersepeda ke kafe terdekat untuk beli cappuccino dan baru aja balik ke kantor. Kamu tahu kan siapa yang udah mukul manajer SDM itu? Pelakunya Yoga. Sepeda dan pakaiannya kering dan bersih, padahal di luar sedang hujan. Saat kamu melangkah keluar dari kantor Rina, ponselmu berdering lagi. Ada pesan dari alamat nggak dikenal tuh. Kamu segera menuju ke lokasi dan di depan pintu bangunan, kamu sudah disambut seorang cowok. Dia kelihatan gemetaran. Saat memasuki ruangan besar dan gelap, kamu melihat 2 kontainer berisi cairan bening dengan 2 cewek. Mereka kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka istri asliku, tapi aku nggak tahu yang mana. Dan aku cuma boleh membuka 1 kontainer. Kamu berjalan mengitari kedua wanita itu sambil ngecek, lalu kamu menunjuk salah satunya sambil berseru. Istrimu yang ini. Gimana kamu bisa tahu? Nama cowok itu Marco. Di jaketnya tertulis jelas. Dan istrinya pasti cewek yang lengannya ditato huruf M. Lagi-lagi ponselmu berbunyi. Rupanya ada pesan lain dari teman detektifmu. Isinya cuma 1 kata. Tolong! Tapi lanjutannya ada di teka-teki lain ya.